Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Istiqomah atau biasa dipanggil Fajar. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Agama. Nah, kemudian di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti sejenak, untuk merenung sejenak, dan untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi calon ASN yang benar-benar mencerminkan nilai berakhlak. Nah, hari ini mari kita tidak sekedar belajar, tapi juga merenung, merefleksi, dan menilai kembali diri kita sendiri. Pembelajaran-pembelajaran kita selama kurang lebih 5 hari ini, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, karena perubahan besar itu dimulai dari kesadaran kecil, yaitu dari pribadi diri kita sendiri. Oke, yang pertama, nilai ASN yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Apakah setiap hari teman-teman benar-benar melayani dengan sepenuh hati atau hanya karena sekadar terpaksa atau terpaksa karena tanggung jawab? Coba kita renungkan. Nah, jika jawabannya iya, kita melayani sepenuh hati, kita hadir di situ untuk masyarakat. Nah, itu adalah bagian dari nilai berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai akuntabel. Apakah kita berani bertanggung jawab atas hasil kerja kita? Termasuk jika kita melakukan sebuah kesalahan. Ataukah kita sibuk mencari alasan dan menyalahkan orang lain? Nah, jika teman-teman berani bertanggung jawab atas segala kesalahan atau konsekuensi dari pekerjaan teman-teman, nah itulah nilai dari akuntabel. Kemudian yang ketiga ada nilai kompeten. Jika saya bertanya, sudahkah kita mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan, dan menjadi ASN yang profesional? Ataukah kita puas dengan yang sudah ada dan enggan belajar hal-hal baru eh, yang terus kita temui setiap harinya? Nah, itu adalah bagian dari nilai kompeten. Jika kita mau mengembangkan diri, mau memperbarui terus pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki, dikembangkan terus untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang keempat, ada nilai harmonis. Jika saya bertanya, apakah kita menciptakan suasana kerja yang saling menghargai? Walaupun itu beda golongan, ataupun beda suku, atau beda agama, dan sebagainya. Atau justru kita malah memperkuat sekat atau ego dari berbagai eh, perbedaan itu ataupun antar bagian. Nah, itu adalah bagian dari nilai harmonis. Kemudian yang kelima, ada nilai loyal. Saya akan bertanya, apakah kesetiaan kita kepada bangsa dan negara tercemin dalam sikap dan keputusan kita? Apakah kita mengutamakan instansi kita ataupun negara kita? Atau justru kita tergoda oleh kepentingan pribadi ataupun golongan? Nah, itu adalah eh, bagian dari nilai loyal. Jika kita mementingkan kesetiaan kita terhadap negara, terhadap instansi, menjaga nama baik instansi, atau mempromosikan instansi. Oke. Yang keenam, ada nilai adaptif. Jika saya bertanya, bagaimana cara kita menyikapi perubahan? Apakah kita lentur dan belajar, atau malah menolak dan mengeluh karena kita kesulitan? Jika kita berani menyikapi perubahan, berani beradaptasi dengan perubahan-perubahan, bahkan yang paling ketara di sini adalah perubahan teknologi. Tentunya teknologi di masa sekarang berbeda dengan teknologi di zaman kita ketika masih kecil ataupun ketika kita di bangku kuliah. Nah, ketika kita menjadi seorang pendidik, maka kita harus berani untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif. Kemudian saya akan bertanya, apakah kita terbuka untuk bekerja sama dan menghargai kontribusi orang lain, atau malah merasa cukup dengan kemampuan kita sendiri?
Jika kita bisa bekerja sama, lebih suka bekerja sama, bahkan kita merasa jika dengan bekerja sama itu adalah akan menjadi semakin baik hasilnya, atau bahkan lebih baik daripada kita bekerja sendiri. Nah, dan kita juga menghargai kemampuan ataupun kontribusi orang lain. Nah, itu adalah bagian dari kolaborasi. Oke, Sobat ASN, refleksi ini bukan untuk menghakimi, tetapi juga untuk mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, agar menjadi lebih baik. Karena berakhlak bukan hanya slogan, tetapi cermin integritas dan dedikasi kita sebagai abdi negara. Mari jadikan nilai-nilai ini sebagai kompas, agar setiap langkah kita membawa manfaat bagi negeri. ASN berakhlak, ASN bangga menjadi melayani bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman, saya juga akan memperlihatkan hari ini kita juga selain tentang refleksi ASN, kita juga belajar diberikan waktu untuk menyampaikan plan of career dari kita. Di sini saya akan memperlihatkan plan of career dari saya yang tadi saya presentasikan. Oke, teman-teman. Ini adalah plan of career saya dari tahun sekarang 2025 sampai 2043. Nah, di setiap langkah ini adalah memiliki space kurang lebih 3 tahun. Karena kita tahu bahwa kenaikan jenjang bagi dosen itu kurang lebih 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai poin-poin yang harus saya lakukan untuk menuju cita-cita besar saya yang berada di tahun 2043. Nah, banyak sekali, terutama di poin pertama ini karena saya akan menjadi dosen baru, maka ada banyak hal yang harus saya pelajari. Ini adalah bagian dari adaptif ya. Saya harus mempelajari banyak hal untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya itu juga bagian dari peningkatan kompetensi hingga di tahun 2020-2043 ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.